Oke, jujur aja deh guys. Siapa di sini yang awal musim kemarin sempat mikir, ini manajemen Persib lagi prank kita atau gimana? Bayangin, di saat tim-tim tetangga sibuk pamer striker alumni Liga Eropa atau jebolan Serie A, Persib justru datang bawa pemain dari Liga Kamboja? Iya, Kamboja bro. Ekspektasi kita tuh minimal David da Silva Jilid 2 atau bomber kelas Wahid. Yang datang malah pemain yang CV-nya bikin dahi mengkerut. Banyak yang bilang ini panic buying, banyak yang nyinyir level Tarkam. Tapi hari ini, per 22 Desember 2025, semua omongan miring itu rasanya harus kita telan bulat-bulat. Lihat apa yang terjadi di GBLA semalam. Ramon Tanque de Andrade Souza bukan cuma sekedar nyetak gol. Dia baru aja ngasih masterclass dengan brace ke gawang Bayangkara FC. Dia bukan lagi striker buangan. Dia sekarang adalah monster yang bikin Persib lolos ke 16 besar Asia. Apa sih yang bikin dia beda? Ramon ini anomali. Pertama, dia nggak butuh lari secepat kilat. Tapi positioningnya itu loh, pinter banget, seolah dia tahu bola bakal jatuhnya di mana. Kedua, mental bajanya. Bayangin, 12 laga puasa gol, dihujat satu stadion, tapi dia nggak cracking, malah makin jadi. Dan ketiga, dia adalah tembok hidup. Dia bikin gelandang kayak Tom Haye dan Beckham mainnya jadi enak banget, karena dia bisa nahan bola kayak monster. Ibarat kehidupan sehari-hari nih, Ramon Tanque itu kayak mesin diesel tua. Awalnya susah banget dipanasin, asapnya ngebul, berisik, bikin emosi. Tapi begitu mesinnya udah panas, tanjakan curam dilibas, tembok beton diterabas, nggak ada yang bisa ngentiin lajunya. Sekarang mesin tank ini udah panas guys. Tapi fenomena from zero to hero ini nggak terjadi dalam semalam. Buat ngerti kenapa dia sekarang jadi ikon Persib banget, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita harus lihat gimana neraka yang harus dia lewati sebelum nemuin surganya di Bandung. Kita putar waktu mundur ke musim 2024 di tetangga kita, Kamboja. Di sana, Ramon bukan siapa-siapa, tapi dia adalah segalanya bagi Visaka FC. Bayangin guys, di Liga Utama Kamboja, Ramon itu ibarat cheat code. Statistiknya gila, 28 pertandingan, 21 gol. Dia dapat sepatu emas, dijuluki goal machine, dan setiap kali kakinya nyentuh bola, kiper lawan udah pasrah duluan. Di fase ini, Ramon adalah raw diamond, berlian kasar yang kilaunya silau banget, tapi cuma dilihat segelintir orang di Asia Tenggara. Persib Bandung dengan jaringan scoutingnya melihat potensi ini. Mereka mikir, oke, ini orang punya postur 188 cm, finishing klinis dan lapar gelar. Bawa dia ke Bandung. Rasanya kayak mimpi kan? Dari liga tetangga, direkrut salah satu klub terbesar di Asia dengan basis supporter jutaan. Ini adalah momen pindah ke PSG-nya Ramon. Dia naik kelas. Dia masuk ke kolam yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih ganas. Tapi, begitu kakinya injak rumput Liga 1, realita menampar dia keras banget. Ekspektasi bobotoh itu sederhana, tapi berat. Datang, main, cetak gol. Tapi apa yang terjadi? Pertandingan pertama, zong. Kedua masih oke lah adaptasi. Kelima, ke-10, sampai pekan ke-12, papan skor di sebelah nama Ramon Tanque, angkanya tetap 0. Disinilah neraka itu dimulai. Bayangin rasanya jadi dia. Kamu datang sebagai raja gol, tapi di sini kamu dianggap kucing dalam karung. Narasi di luar sana jahat banget bro. Label alumni Liga Kamboja dipakai buat ngerendahin kualitasnya. Ada rumor kencang kalau dia cuma titipan agen. Bahkan gosip kalau manajemen udah nyiapin tiket pulang dan mau ngebuang dia ke Dewa United atau Persita di paruh musim. Puncaknya, inget gak waktu lawan Persis Solo? Dia sempat nyetak gol, dia udah teriak meluapkan emosi, dianulir VAR. Itu rasanya pasti nyesek sampai ulu hati. Frustrasi? Jelas.
Di satu wawancara eksklusif, Ramon sempat berkaca-kaca pas ngomongin keluarganya di Brazil. Dia bilang, dia main bola buat ngidupin ibunya, buat keluarganya yang jauh di sana. Tapi di lapangan, kakinya kayak dirantai. Setiap kali dia lari, rasanya ada beban 100 kilo di pundaknya. Dia tenggelam di bawah bayang-bayang David da Silva, sang mantan, yang namanya masih diagungkan di Bandung. Ramon nyaris jadi sekadar catatan kaki. Satu lagi striker asing gagal yang numpang lewat di sejarah Persib. Karir dia di Indonesia rasanya udah divonis mati bahkan sebelum benar-benar hidup. Tapi di momen paling gelap itu biasanya manusia punya dua pilihan. Packing koper dan kabur, atau diem, telan semua inaan dan kerja 2 kali lipat lebih keras. Dan Ramon, dia milih jalan yang sunyi. Tapi guys, kalau hidup itu film, Desember 2025 adalah plot twist yang kita tunggu-tunggu. Titik baliknya bukan terjadi di ruang ganti yang mewah, tapi di tengah hujan deras GBLA saat lawan Borneo FC, tanggal 5 Desember kemarin. Saat itu Persib tertinggal, supporter udah mulai gelisah, dan hantu kegagalan mulai ngebayangin Ramon lagi. Tapi tiba-tiba, boom! Satu umpan silang dari Beckham Putra, dan Ramon melakukan apa yang dia lakukan terbaik, melawan gravitasi. Dia melompat, menang duel udara lawan bek asing Borneo, dan bang, pecah telur. Gol itu bukan cuma mengubah skor jadi imbang, tapi mengubah mindset satu stadion. Sejak momen itu, Ramon bukan lagi si striker mandul, dia berubah mode jadi the inevitable, sosok yang gak terelakkan. Mari kita deep dive ke datanya, karena angka nggak pernah bohong bro. Kalau kita lihat statistik dari data Indonesia dan lapang bola, sebelum Desember rasio gol Ramon itu 0 besar. Konversi peluangnya di bawah 5%, suram. Tapi lihat apa yang terjadi dalam kurun waktu 3 minggu terakhir, 5-21 Desember 2025. Total pertandingan, 4 laga. Borneo, Bangkok United, Malut, Bayangkara. Total gol, 4 gol. Rata-rata gol, 1 gol per laga. Akurasi tembakan, melonjak ke angka 65%. Ini gila men. Statistik ini bikin dia sekarang sejajar sama nama-nama dewa di Liga 1 kayak Maxwell Persija dan Dalberto Arema yang ada di puncak top skor. Bedanya, Ramon ngelakuin ini dengan momentum roket, sementara yang lain butuh setengah musim. Apa sih rahasia dapur magicnya Boyan Hodak? Ternyata ada perubahan strategi yang subtle tapi jenius. Ibarat main Mobile Legend, Boyan Hodak sadar kalau Ramon itu bukan assassin yang lincah kayak William Barros. Ramon itu tank merangkap fighter. Strateginya berubah dari feed the striker menjadi use the striker. Fitur tembok beton. Ramon gak lagi dipaksa lari ngejar bola terobosan. Dia disuruh diem di tengah, nahan bola atau hold up play, narik 2 bek lawan, lalu lay off ke Tom Haye atau Goicoechea. Begitu bek lawan sibuk ngurusin gelandang, Ramon nyelinap ke kotak penalti. Simple tapi mematikan. The Aerial Dominator. Dengan tinggi 188 cm, Ramon itu ibarat menara BTS di tengah perkampungan. Gol lawan Bangkok United di ACL 2 adalah buktinya. Dia nggak butuh lompat tinggi, dia cuma butuh positioning. Dia makan bek-bek Thailand sarapan pagi. Dan yang paling ikonik, jelas gaya berpakaian dan determinasinya Shui guys. Itu adalah pesan subliminal. Mesin diesel gue udah panas. Sekarang setiap kali Ramon nyetak gol, 1 GBLA ikut merayakan. Itu fenomena kultur yang nggak bisa dibeli pakai uang transfer mahal sekalipun. Ramon Tanke membuktikan satu hal. Di liga yang kata dia banyak guling-gulingnya ini, yang dibutuhkan bukan cuma skill samba, tapi mental baja buat bertahan dari badai kritik sampai momenmu tiba. Dia udah nemuin surganya di Bandung, sistemnya mendukung, chemistry sama Tom Haye makin lengket kayak perangko, dan kepercayaan dirinya lagi dipucuk. Jadi buat kalian yang kemarin sempat nyinyir, udah siap buat minta maaf belum? Atau seenggaknya, siap-siap aja lihat tank ini ngelindas tim kesayangan kalian di putaran kedua nanti. Sekarang, mari kita bicara soal masa kini.
Saat naskah ini ditulis, akhir Desember 2025, Ramon Tanque bukan lagi sekadar pemain asing. Dia sudah bertransformasi menjadi raja baru GBLA. Ingat kata pepatah, form is temporary, class is permanent? Ramon membalikan itu. Baginya, form is temporary, but mentality is everything. Dampak kehadirannya sekarang mengubah wajah Persib 180 derajat. Dulu, setiap kali Persib buntu, kita lihat Sadil Ramdhani atau Beckham lari-lari sendiri. Bingung mau oper ke siapa? Chaos. Tapi sekarang, sejak Ramon mode on, permainan Persib jadi punya poros. Ibarat kamu lagi bangun rumah, Ramon itu tiang pancangnya. Tom Hai sekarang mainnya lebih tenang. Nggak perlu spam umpan lambung asal-asalan. Karena dia tahu di depan sana ada menara setinggi 188 cm yang siap menangkap sinyal apapun. Hidup gelandang Persib jadi jauh lebih indah, guys. Dan kalau kita mau head to head, mari kita bandingkan dia dengan rival terberatnya saat ini di daftar top skor. Sebut saja Maxwell dari Persija atau Dalberto. Secara angka total, Maxwell mungkin masih memimpin dengan 10 gol. Dia lincah, dia cepat, tipikal striker modern yang flashy. Tapi coba perhatikan weight of goals-nya, bobot dari gol tersebut. Rival-rivalnya mencetak gol di laga-laga pesta. Tapi Ramon, dia mencetak gol di saat Persib ada di ujung tanduk. Lawan Borneo, tim peringkat 1, dia cetak gol. Lawan Bangkok United, penentuan lolos Asia, dia cetak gol. Lawan Bhayangkara, laga wajib menang, dia brace. Ramon itu ibarat SUV 4x4 di jalanan berlumpur, sementara rivalnya adalah sports car di jalan tol. Kalau jalannya mulus, sports car menang. Tapi Liga Indonesia dan Liga Asia itu jalanan rusak, bro. Kita butuh ketangguhan, bukan cuma kecepatan. Dan disitulah Ramon menang telak. Dia memberikan sesuatu yang gak tercatat di statistik biasa. Rasa aman. Aspek psikologis ini yang gila banget. Coba deh dengerin apa kata Bobotoh di tribun sekarang. Dulu setiap bola ngarah ke dia, satu stadion nahan napas. Duh, lepas gak nih? Sekarang, begitu bola melambung ke arah Ramon, penonton udah siap-siap berdiri. Ada trust yang terbangun. Ada keyakinan bahwa, tenang, ada tank di depan. Tembok kita kokoh. Seorang pentolan Viking di Twitter sempat nulis gini, dan ini deep banget. Jujur, awal musim gue udah siap bikin spanduk Ramon out. Tapi sekarang, gue rela antri tiket subuh-subuh cuma buat lihat dia muterin tangannya lagi. Dia bukan David da Silva, dia bukan Ezekiel, dia Ramon, dan itu udah cukup buat bikin Bandung tidur nyenyak. Itulah level dominasi yang kita bicarakan. Bukan cuma soal angka di papan skor, tapi soal memenangkan hati jutaan orang yang tadinya meragukanmu. Ramon Tanque nggak cuma main bola, dia lagi membangun kerajaannya sendiri, bata demi bata, gol demi gol. Jadi, apa konklusi dari roller coaster emosi yang kita bahas tadi? Simple. Kisah Ramon Tanque ini adalah tamparan keras buat kita yang suka menilai buku dari sampulnya atau menilai pemain dari match pertamanya. Ramon Tanque bukan sekadar rekrutan asing pelengkap kuota. Dia adalah the missing piece yang selama ini dicari Bojan Hodak. Persib musim ini ibarat mobil sport mewah. Punya mesin canggih kayak Tom Hai, punya ban balap kayak Sadil, tapi selama ini mereka kehilangan gearbox yang kuat buat nyalurin tenaga itu. Ramon adalah gearbox itu. Dia yang bikin permainan Persib jadi fluid, bertenaga, dan punya tujuan jelas. Tanpa dia, Persib mungkin cuma tim yang jago passing tapi bingung nyetak gol. Dengan dia, Persib adalah kandidat juara. Titik. Prediksi gue, kalau tren performa di bulan Desember ini bukan sekadar keberuntungan pemula, dan gue yakin bukan, kita bakal melihat sesuatu yang mengerikan di putaran kedua nanti. Gue berani taruhan, Ramon bakal menyentuh double digit gol sebelum musim berakhir. Dan di panggung Asia, gaya mainnya yang fisikal dan batu banget itu bakal jadi kunci Persib buat bicara banyak di babak 16 besar.
Back-back Korea atau Jepang mungkin teknisnya jago, tapi mereka bakal kaget ketemu tank yang gak mempan ditabrak. Sekarang giliran kalian. Gue mau dengar suara kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Ramon Tanke bakal jadi legenda baru di Bandung selevel Ezekiel atau DDS? Atau ini cuma hype sesaat? Tulis prediksi skor gol Ramon di akhir musim versi kalian. Kalau kalian ngerasa konten ini ngebuka mata kalian soal sisi lain sepak bola, jangan lupa hantam tombol like-nya sampai jebol dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis daging kayak gini lagi. Kami, Area 12, pamit undur diri. Ingat satu hal guys, jangan pernah remehkan mesin diesel yang telat panas. Karena sekali dia ngegas, nggak ada rem yang pakem buat ngentikan lajunya. Gas terus Tanke, peace out!